Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue waktu apply visa untuk ke Jepang. Nah kebetulan di bulan Januari kemarin gue baru aja apply untuk multiple entry visa. Nah bakal gue share di sini gimana aja sih cara-caranya. Nah untuk pengurusan visa Jepang ini teman-teman bisa urus sendiri atau lewat tour and travel. Kalau teman-teman menggunakan jasa tour and travel pastinya ada biaya tambahan. Nah ini berbeda-beda tergantung tour and travelnya. Mungkin teman-teman bisa tanyain dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman mutusin buat urus sendiri, nah di video ini teman-teman bisa ikutin langkah-langkahnya. Seperti yang udah gue lakuin sebelumnya. Oh ya, untuk informasi aja, gue sebelumnya udah pernah punya visa Jepang yang single entry ini gue bikin tahun 2016. Dan kemudian gue juga pernah dapet visa multiple entry yang gue bikin pada tahun 2017. Kebetulan bulan September 2022 kemarin baru aja expired. Jadi gue harus apply visa yang baru. Nah kalau misalnya teman-teman udah pakai e-paspor, teman-teman bisa apply untuk visa waiver. Itu sebetulnya biayanya gratis, hanya jasa dari VFS-nya. Tapi kalau misalnya paspor teman-teman masih paspor yang biasa, teman-teman harus apply visa yang reguler seperti ini. Yang bakal gue bahas di video ini hanya visa untuk kunjungan wisata, baik yang single entry maupun yang multiple entry. Single entry itu teman-teman hanya bisa pakai visanya untuk masuk ke Jepang satu kali. Dan ini berlaku untuk stay atau tinggal selama 15 hari. Sedangkan untuk yang multiple entry, itu teman-teman bisa bolak-balik ke Jepang hanya dengan satu visa itu dan berlakunya 5 tahun. Per satu kali kunjungan itu maksimal stay atau tinggalnya itu 30 hari. Buat teman-teman yang memang bakal bolak-balik ke Jepang cukup sering, gue lebih saranin untuk teman-teman apply yang multiple entry. Kenapa? Soalnya teman-teman bisa bebas bolak-balik ke Jepang selama 5 tahun visa tersebut berlaku. Memang ada multiple entry visa yang cuma berlaku 3 tahun juga, tapi kan lumayan ya. Dibanding kita tiap mau pergi itu harus apply visa yang single. Dan secara biaya pun sebetulnya jauh lebih murah karena multiple entry visa itu hanya seharga 2 kali single entry visa. Tapi untuk punya multiple entry visa biasanya harus pernah punya single entry dulu 1 kali. Tapi balik lagi ya, yang namanya keputusan di approve atau enggaknya visa itu semua tergantung dari kedutaan. Nah kalau akhirnya teman-teman memutuskan untuk urus visa Jepang sendiri, teman-teman bisa langsung ke websitenya VFS Global. Jadi VFS ini adalah partner resmi dari kedutaan yang membantu untuk pengurusan dokumen segalanya, baru nanti di forward ke kedutaan. Jadi kedutaan itu cuma tinggal memutuskan approval atau enggaknya. Kalau sebelumnya itu kita bisa langsung ngurus ke kedutaan yang di Jakarta itu, yang di Tamrin ya. Nah tapi kalau sekarang itu udah nggak bisa, semuanya harus lewat VFS ini. Oke, kita lanjut ke websitenya. Di sini teman-teman pilih I'm applying from Indonesia and I'm going to Japan. Selanjutnya teman-teman tinggal pilih yang di bawah, take me to the website. Nah kalau misalnya teman-teman kurang paham bahasa Inggris, teman-teman bisa rubah ke bahasa Indonesia. Caranya tinggal klik yang ada di kanan atas itu, rubah dari English ke bahasa Indonesia. Nah, di sini ada panduan langkah demi langkah. Yang pertama itu identifikasi jenis visa. Maksudnya visa apa sih yang teman-teman perluin, karena ada beberapa jenis visa yang bisa di-apply via VFS ini. Setelah teman-teman tahu visa yang teman-teman butuhin, langkah yang kedua adalah memulai aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga kita pembuatan janji temu. Ini untuk menyerahkan dokumen yang udah kita siapin sebelumnya. Yang keempat, kita perlu bayar biayanya, biaya visa, dan biaya jasa VFS-nya. Nah, kalau gua kemarin itu pembayarannya itu setelah penyerahan dokumen di kantor VFS-nya. Langkah yang kelima, kita kunjungi pusat aplikasi visa. Yang keenam, kita lacak permohonan kita, kalau misalnya udah beres atau belum. Nah yang ketujuh, kalau misalnya udah beres, kita tinggal ambil paspornya.
Nah ini untuk jam operasional kantor VFS-nya, Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah yang layanan tambahan ini teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk keterangan lengkapnya ada di bagian bawahnya. Nah ini ada beberapa tipe visa yang teman-teman bisa apply lewat VFS. Ada visa kunjungan sementara, visa khusus untuk pelajar bekerja pelatihan menetap dalam jangka waktu tertentu, visa transit, visa single entry untuk tujuan grup tour, dan visa kunjungan berkali-kali. Nah yang terakhir itu pra-pendaftaran untuk bebas visa bagi pemegang paspor elektronik. Ini adalah untuk teman-teman yang udah punya e-paspor. Teman-teman bisa apply untuk visa waiver. Nah selanjutnya ini ada biaya visanya. Untuk yang single entry itu biayanya 400.000. Sedangkan untuk yang multiple entry itu harganya 800.000. Untuk visa transit itu harganya 90.000. Sedangkan yang di bawah itu biaya proses aplikasi. Untuk aplikasi visa reguler itu biayanya 182.000 per orang. Sedangkan untuk yang visa waiver untuk yang e-paspor tadi itu biayanya 121.000 per orang. Sebetulnya biaya visanya itu gratis untuk yang e-paspor ya. Hanya kena biaya pemrosesan via VFS. Nah selanjutnya teman-teman pilih yang pesan janji temu dan klik yang buat sekarang. Kalau teman-teman belum punya akun di VFS Global, teman-teman perlu bikin akun baru. Tinggal pilih yang saya tidak punya akun. Nah nanti kalau misalnya udah, teman-teman tinggal masuk atau login menggunakan email dan kata sandi yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah masuk, teman-teman tinggal pilih yang mulai pemesanan baru. Nah selanjutnya di bagian detail aplikasi, yang pertama itu pilih pusat aplikasi visa Anda. Teman-teman pilih yang di Jakarta. Yang kedua, teman-teman bisa pilih yang Japan kalau teman-teman mau apply visa yang reguler. Kalau misalnya mau yang visa waiver, pilih yang visa waiver. Seperti yang udah gue jelasin di awal tadi, visa waiver itu khusus untuk e-paspor. Nah di bagian pilih subkategori Anda, ini karena gue mau bikin yang multiple entry visa, makanya gue pilih yang multiple entry visa. Kalau misalnya teman-teman mau bikin jenis visa yang lain, teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah di bagian detail Anda ini teman-teman tinggal lengkapi data yang diperlukan. Gue rasa nggak akan kesulitan ya untuk ngisi ini semua karena gampang dan udah jelas banget. Nah kalau udah berhasil, nanti bakal muncul pemohon satu. Di sini contohnya namanya Budi. Selanjutnya teman-teman pilih yang lanjutkan. Nah di bagian yang buat janji ini teman-teman pilih tanggal janji temunya. Untuk tanggal-tanggal yang tidak berwarna abu-abu itu bisa dipilih. Kalau misalnya udah warna abu-abu itu berarti udah penuh atau udah nggak bisa dipilih lagi. Nah di sini berarti tanggal yang bisa dipilih itu hanya tanggal 23, 24, 27, dan 28 Februari 2023. Nah setelah teman-teman tentuin tanggal, selanjutnya teman-teman tentuin jam untuk janji temunya. Nah ini perlu teman-teman perhatiin, sebisa mungkin jangan terlambat. Karena kalau terlambat itu nanti untuk bikin appointment ulangnya itu agak repot ya. Jadi kalau bisa 10 menit atau 15 menit sebelum jamnya, teman-teman udah standby di kantor VFS-nya. Nah untuk layanan tambahan ini sebetulnya opsional, teman-teman bisa pilih sekarang atau nanti waktu janji temu. Teman-teman bisa tanyain kira-kira perlu yang mana aja. Nah ini teman-teman tinggal scroll ke bawah dan pilih yang lanjutkan. Nah di sini teman-teman cek dan recheck lagi data-data yang udah dimasukin apakah udah sesuai atau ada yang perlu diedit atau diganti. Di bagian bawah teman-teman tinggal checklist aja saya menerima persyaratan dan ketentuan. Selanjutnya teman-teman pilih yang bayar di VAC. Nah setelah teman-teman berhasil bikin janji temu tadi, teman-teman bakal dapat email konfirmasi. Nah di email ini bakal ada attachment PDF. Attachment ini teman-teman print. Nah sekian dulu untuk video bagian pertama. Bakal gue lanjutin di video bagian kedua tentang persyaratan, dokumen-dokumen yang diperlukan, dan juga beberapa tips yang mungkin bisa berguna buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video bagian kedua. Thank you, bye-bye.